Ya, Bapak Ibu, hal yang paling mendasar dari mata kuliah ini, seperti yang saya sampaikan tadi, harus memiliki kelas ya. Jadi kalau tidak memiliki kelas, otomatis tidak bisa mengikuti mata kuliah ini, karena sifat dari mata kuliah adalah praktik. Dan yang dipraktikkan itu adalah keterampilan dasar mengajar, bukan yang lain-lain. Ya. Keterampilan dasar mengajar itu ada ya kurang lebih 8 atau ada yang memecah menjadi 10 gitu ya. 8 sampai 10 keterampilan dasar mengajar. Ada namanya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ada yang namanya keterampilan menjelaskan. Ada yang namanya keterampilan memberi penguatan, reinforcement. Ada namanya keterampilan pengelolaan kelas, penguasaan kelas. Ada yang namanya keterampilan membimbing kelompok kecil dan menengah, nah, misal. Jadi PKM ini adalah mata kuliah yang mendorong, ya, yang memaksa kita, terutama yang belum begitu pengalaman. Kalau Pak Daryanto kan udah lama itu, saya yakin pengalaman atau didaknya itu sudah bagus. Terutama kalau yang masih baru-baru itu ya, dipaksa dulu untuk belajar melatihkan, menerapkan keterampilan dasar mengajar itu, gitu ya. Kelihatannya sepele, padahal itu merupakan senjata utama bagi guru. Kalau guru udah mampu menguasai keterampilan dasar mengajar (KDM) itu secara keseluruhan, maka itu udah udah memenuhi bahwa guru itu memiliki kompetensi pedagogi yang baik. Ya, paling tidak itu menunjukkan ciri bahwa guru itu sudah memiliki kompetensi pedagogi yang baik, gitu ya. Kenapa kita perlu belajar? Karena subjek ajar kita adalah siswa, ya, manusia ya, yang punya perasaan, punya hati, punya pikiran dan seterusnya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mampu berinteraksi dengan baik dengan siswa kita, sehingga apa yang akan kita ajarkan, yang akan kita sampaikan bisa diterima, bisa dikuasai, bahkan bisa diinternalisasi oleh siswa. Karena hakikatnya mengajar itu bukan hanya memfasilitasi untuk mengkonstruksi pengetahuan, tapi juga sikap ilmiah, sikap spiritual, sikap sosial. Kemudian juga keterampilan, gitu ya. Ada 3 aspek yang nggak boleh dipisahkan dalam pembelajaran sains: fisika, kimia, biologi, itu ya. Itu ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi itu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Oleh karena itu guru itu harus belajar juga untuk membiasakan diri agar menguasai paling tidak keterampilan dasar mengajar. Sehingga kalau itu bisa dikuasai, insya Allah bisa melakukan pengelolaan yang baik dalam pembelajaran. Nah, itu tujuannya. Nah, mata kuliah kita Bapak Ibu itu akan dilaksanakan selama 8 kali pertemuan. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek ya. Bukan mata kuliah teori, ini mata kuliah praktik, sehingga memang dalam implementasinya ya akan dilakukan praktik-praktik menerapkan keterampilan dasar mengajar seperti yang barusan kita sampaikan. Dari 8 kali atau 8 minggu web kita, nanti pertemuan secara tatap muka itu akan dilaksanakan sebanyak 4 kali ya. Yaitu pertemuan pertama, pertemuan ketiga, pertemuan ke-6 dan ke-7. Itu kalau dibaca di e-learningnya ya, silakan Bapak Ibu baca lagi di bagian pendahuluan. Di sana sudah jelas disampaikan bahwa pertemuan kita ada 4 kali pertemuan tatap muka maksudnya ya. Tapi kalau tagihan penugasan ya setiap minggu selama 8 kali ya. Jadi pertemuan tatap muka untuk meng-cross check apa yang sudah dilakukan dan apa yang mau dilakukan
itu dilaksanakan dalam pertemuan pertama, pertemuan ketiga, pertemuan keenam, pertemuan ketujuh. Ya. Tatap muka itu maksudnya tuh web seperti ini ya Pak ya? Ya, Bukan? tatap muka. Oh. Muka virtual ya. Sebenarnya kalau dekat rumahnya saya ingin ngajak Bapak untuk ngopi nih kayaknya. Bapak ngopi kan? Ngopi nggak Pak? Iya. Bapak? Udah habis Pak, soalnya tadi anak-anak habis pramukaan, perjumsa, ini baru selesai penutupan. Kopi hitam pahit, ya, favorit. Ya, jadi kita hanya bisa tatap muka melalui virtual dan mudah-mudahan ke depan kalau ada umur dan ada takdir kita bisa dipertemukan dalam dunia nyata ya Pak. Insya Allah. Ya. Bapak Ibu juga demikian, Bu Astuti, Bu Hidayati, Bu Susi, dan Bu Astuti tadi kayaknya terlempar, ada ya? Udah masuk. Iya Pak. Gitu ya, jadi di dalam sekali pertemuan ini tentu saja kita harus membicarakan apa yang akan dilakukan untuk beberapa kali pertemuan. Contoh untuk pertemuan hari ini berarti kita akan membicarakan apa yang akan dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua, gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di minggu ketiga akan membicarakan apa yang akan dilakukan pada minggu ketiga, keempat, dan kelima. Masuk lagi minggu ke-6, ya pertemuan ke-6 itu kita tatap muka lagi akan membicarakan apa yang akan dikerjakan pada pertemuan minggu ke-6, ke-7, gitu ya, ke-8 di akhir. Nah oleh karena itu saya katakan bahwa pertemuan pertama itu adalah pertemuan sebenarnya sangat penting sekali. Karena kalau mahasiswa nggak hadir di pertemuan pertama itu sering salah persepsi. Kalau dia hanya membaca e-learning itu sering salah miskonsepsi, salah persepsi. Apalagi kalau nggak baca gitu, hanya sekedar ikut-ikutan, ternyata nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Nah, itu kendalanya. Oleh karena itu dalam perkuliahan apapun sebenarnya pertemuan pertama itu sangat penting. Nah hari ini kita akan coba membicarakan apa yang harus kita kerjakan di dalam perkuliahan ini secara umum, kemudian apa yang harus kita kerjakan dalam minggu ini dan minggu besok. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya informasikan dan bahkan sudah ada di dalam e-learning itu bahwa tugas dari kita selama 8 kali ke depan itu adalah praktik pembelajaran, praktik untuk berlatih menerapkan keterampilan dasar mengajar yang 8 atau 10 itu tadi. Nah sebenarnya di dalam pembelajaran real, realitas pembelajaran tentu 8 keterampilan dasar itu nggak bisa terpisahkan ya, terakumulasi di dalam setiap pembelajaran. Nggak mungkin setiap pembelajaran itu hanya 1 keterampilan dasar atau 2 keterampilan dasar yang muncul, itu nggak mungkin gitu ya. Tapi untuk simulasi saja misalkan bisa gitu. Artinya misalkan pertemuan pertama ini Bapak Ibu diwajibkan untuk menerapkan keterampilan kemampuan mengajar yang mau ditugaskan itu. Pertemuan 1 adalah keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Nah tentu saja di dalam pembelajaran nggak mungkin hanya berisi keterampilan bertanya dan memberi penguatan saja, tapi pasti banyak keterampilan-keterampilan yang lain. Namun lebih difokuskan maksudnya ya, lebih diprioritaskan untuk melihat itu, gitu ya. Oleh karena itu nanti video yang dijadikan bukti juga paling tidak berisi aktivitas itu. Bagaimana cara Bapak Ibu bertanya kepada siswa. Kemudian setelah memperoleh jawaban, siswa menjawab, bagaimana Bapak Ibu merespon ya, dari jawaban itu. Bagaimana Bapak Ibu memberikan penguatan. Responnya itu berupa penguatan. Namanya penguatan ya, bukan pelemahan. Jadi yang menguatkan siswa baik dari sisi motivasi, sisi psikologis ya. Apa yang akan Bapak Ibu bertanya, siswa memberikan respon, lalu bagaimana feedback Bapak Ibu menerima
jawaban dari siswa itulah yang dinamakan sebagai penguatan. Jadi kenapa dibilang penguatan bukan pelemahan? Jadi kalau penguatan itu ya justru jawaban apapun yang diberikan siswa itu tidak merusak motivasi belajarnya. Ya kan jawaban siswa kadang ada yang benar, ada yang salah, ada yang setengah benar. Tapi apapun jawaban siswa, harapannya guru itu bisa memberikan penguatan yang benar sehingga kalau jawabannya benar, siswanya tambah semangat, ya, tambah tertantang, ya, tambah motivasinya tinggi. Kalau jawabannya masih setengah benar, siswa merasa tetap dihargai, gitu ya, tidak disalahkan, malah justru muncul motivasi untuk benar kalau tadinya setengah benar. Dan kalau jawaban salah, jangan sampai dengan jawaban salah ini justru siswa akan dipermalukan di depan teman-temannya, dibully misalkan. Tapi guru harus belajar bagaimana memberikan penguatan kalau jawaban siswa itu belum sesuai yang kita harapkan. Nah, gitu kan. Kalau itu semua bisa kita lakukan, maka tidak ada sesuatu yang takut dalam menjawab. Kan tujuannya itu. Bukan hanya permasalahan di level sekolah, kami yang di perguruan tinggi juga sama. Nah, anak ini ketika ditanya, ayo siapa yang akan memberikan pendapat, nggak berani, nggak mau gitu cenderungnya. Entah itu takut, entah malas. Jadi artinya belum termotivasi. Mungkin ada rasa takut kalau salah malu, nanti saya dibully, ya macam-macam gitu ya. Saya pernah nonton video tradisi atau budaya belajar di Jepang. Nanti coba Bapak Ibu cari di YouTube. Di level SD yang saya tonton. Jadi anak-anak di sana itu luar. Ketika gurunya bertanya, siapa yang mau menjawab? Gurunya sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kan teknik bertanya kan bertanya untuk umum dulu ya. Belum langsung ditunjuk nama. Itu teknik bertanya pertama. Ya. Itu tuh langsung bruk semua angkat tangan. Siswa itu sekelas angkat tangan semua. Gitu ya. Kemudian belum turun tangannya ketika guru itu belum menunjuk siapa. Nah, ketika gurunya menunjuk you misalkan, yang lainnya turun, nggak ada yang ya ngapa bukan aku, nggak ada, semua diam. Sek, gitu. Jawab. Nanti ketika jawabannya perlu penjelasan lebih lanjut, guru meminta siswa lain siapa yang akan bisa melengkapi itu. Semua nunjuk tangan, gitu ya. Setelah ditunjuk, ditentukan semua turun tangannya. Kalau tidak ada yang menunjuk tangan, guru akan meminta menunjuk orangnya siapa. Coba you, coba berikan penjelasan tambahan atau bagaimana pendapatmu gitu. Saking hebatnya rupanya di sana itu begitu. Beda sekali dengan kita ketika kita tanya itu justru semuanya pura-pura nggak dengar atau pura-pura ngantuk, pura-pura sibuk, macam-macam. Ya. Dan itu bukan hanya level sekolah, sampai level kuliah juga Bapak Ibu. Kadang saya itu heran, kenapa sih kalian itu takut untuk menjawab, apakah Bapak ini galak gitu? Apakah saya itu menakutkan ketika di depan kelas ngajar, sehingga kalian tuh takut menjawab, takut Bapak salahkan atau gimana? Gitu, nggak ngerti saya gitu ya. Nah, pentingnya penguasaan keterampilan dasar mengajar itu. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan pertama kita itu dituntut untuk belajar mempraktikkan keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Itu minggu pertama. Jadi mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu besok silahkan Bapak Ibu praktik ini keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Kemudian minggu kedua ya Bapak Ibu harus mempraktekkan di e-learning itu. Nah, ini agak lemot pula ini. Bentar, e-learningnya belum. Keterampilan mengadakan variasi, nanti kita bahas, kita singgung sedikit-sedikit ya. Jadi minggu pertama Bapak Ibu diminta melaksanakan pembelajaran yang lebih fokus untuk melatih kemampuan diri dalam bertanya dan merespon jawaban atau memberikan penguatan atau disebut sebagai reinforcement ya. Kemudian yang minggu kedua itu
belajar, berlatih untuk menerapkan kemampuan dasar mengajar untuk aspek memberikan variasi. Nah, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Nanti ini siswanya apakah mungkin disesuaikan dengan kelasnya atau gimana Pak? Tadi kan saya ngajar SMP ya, sedangkan kita jurusannya kan fisika nih. Enggak apa-apa Pak, Nggak apa-apa. kita yang di sekolah mau SMP enggak apa-apa. Kalau bisa ya SMP itu kan IPA ya, materi IPA. Ya, IPA ada. Sebenarnya saya ngambil juga Pak IPA itu. Ya, materi IPA, kadang IPA itu kan integrated ya, ada fisika, ada biologi gitu ya. Nah, masalah. Terus harapannya tidak mengganggu jadwal di sekolah, artinya ya tetap materi itulah yang kita lanjutkan. Jadi sambil jalan tuh Pak ya. Belajar sambil kita belajar gitu ya. Oh. Jadi bukan memisahkan siswa untuk diberikan treatment khusus, nah itu biasanya nggak akan diizinkan di sekolah ya. Dan itu juga memberatkan bagi kita kalau kita udah punya kelas yang nambah-nambah kerjaan gitu. Jadi memang kita sambil ngajar biasa saja gitu. Dan sambil kita coba-coba menerapkan keterampilan dasar itu. Nanti di videoin berapa menit gitu, nanti di bagian itu dijadikan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu itu sudah berlatih menerapkan keterampilan dasar itu. Enggak harus full videonya ya, nanti kasihan bisa merekam. Kalau fullnya nanti di PKP aja waktu penelitian. Kalau di sini enggak harus ya, 15 menit, 30 menit, nanti dimasukkan ke link Google Drive atau YouTube, silahkan. Oke, sebelum kita lanjutkan, kalau masih ada yang mau bertanya terkait dengan teknis, boleh. Itu kan saya Pak. Ya Bu, tanya dulu Pak. Ya. Mau tanya. Ini mau tanya kan untuk di sesi kedua ini tentang mengadakan variasi. Berarti nanti videonya yang dikirim itu khusus di bagian, contohnya di aktivitas kita memberikan penguatan seperti itu, atau harus ada pembukanya, penutupnya, atau kita hanya fokuskan untuk videonya di bagian memberi penguatan, atau bagaimana Pak? Kalau ada video yang lebih panjang, lebih representatif, bagus gitu ya. Artinya kita punya dokumentasi yang lengkap. Ini bagian pendahuluan, ini bagian inti, ini bagian penutup. Itu idealnya begitu. Tapi kalau misalkan terlalu panjang dan menyusahkan, kita sebenarnya tidak terlalu dituntut untuk lengkap ya. Yang penting video itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan keterampilan dasar itu. 15 menit. Tapi kalau mau ada bagian-bagian yang diminta itu Pak ya. Ya, karena tadi saya baca. Kalau PBG itu misalkan ya, ngajar itu kan biasanya 1 jam pelajaran itu 45 menit ya. Kalau 2 jam pelajaran 90 menit ya. Ya. Berarti sejam setengah. Itu kalau PPG diminta ada yang video pendeknya 30 menit. 30 menit. Itu pengeditan. Kemudian boleh diberi penjelasan, ini bagian inti, bagian pendahuluan, inti, penutup. Terus di suatu saat dikasih keterangan, misalkan inilah keterampilan dasar bertanyanya. Ini menerapkan keterampilan dasar bertanya, boleh. Seperti malah itu jauh lebih baik. Apalagi kalau gitu. ditutup, pasti banyak anak-anak yang nonton kan gitu. Oh gitu ya, keterampilan dasar bertanya itu gitu. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, ya ambil saja cuplikan misalkan 10 menit, 15 menit yang betul-betul saat itulah ibu mensimulasikan keterampilan dasar bertanya dan memberi penguatan. Nggak apa-apa. Nanti link-link dari video-video ini kan akan di-upload di tugas ya. Nanti tugasnya itu nanti akan dijelaskan, salah satunya itu adalah tagihannya itu adalah link video. Bukti bahwa ibu itu sudah ke kelas praktek menerapkan keterampilan dasar itu. Gitu ya. Sehingga dalam 2 minggu ini harus ada 2 video kan gitu ya. 2 video. Iya. Video keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Minggu besok keterampilan memberikan variasi. Oleh karena itu mata kuliah ini nggak boleh ditunda-tunda prakteknya. Kalau ditunda-tunda nanti malah banyak tugas kita. Bapak Ibu, kemudian berikutnya
dalam pembelajaran pasti kita membutuhkan perencanaan ya. Ya pastilah ya. Nah, kita butuh ada yang namanya perangkat pembelajaran. Ya. Kalau di kurikulum dulu misalkan ada istilah RPP, kemudian kalau kurikulum Merdeka modul ajar. Gitu ya. Yang sekarang tuh RPM, rencana pembelajaran mendalam misalkan. Nah silahkan. Jadi di dalam setiap pertemuan 8 kali itu Bapak Ibu harus punya RPP. Ya. Silahkan menggunakan RPP yang berlaku di sekolah, it's okay, ya, nggak masalah. Karena yang lebih fokus harus dilatihkan di sini adalah keterampilan 8 kemampuan dasar mengajar, keterampilan dasar mengajar tadi. Ya, RPP-nya silahkan Bapak Ibu ambil saja RPP di sekolah yang memang berlaku di sana, yang sudah ditandatangani, dicap kan berarti sudah berlaku ya. RPP apapun bisa dipakai, yang penting materi IPA atau fisika gitu. 8 berarti selama perkuliahan ini Bapak Ibu harus punya 8 sebenarnya, tapi di akhir ujian itu harus ada 2, berarti 9. Nah, mulai sekarang siapkan aja 9 RPP. Gitu aja. Singkatnya gitu. Siapkan 9 RPP yang berlaku di sekolah itu, atau RPP yang Bapak Ibu buat asal diizinkan itu yang diterapkan nggak masalah. Kemudian RPP 1 diterapkan pada minggu pertama, RPP kedua minggu kedua, RPP ketiga minggu ketiga, RPP keempat minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, 7, 8 dan seterusnya. Nah nanti tagihannya itu ya, silahkan dibaca di e-learning itu, salah satunya adalah itu perangkat pembelajarannya itu RPP-nya. Ya. Kemudian pengikut dari RPP itu kan biasanya ada ya, ada materi, kadang bukan kadang ya, instrumen pengukuran hasil belajar. Semakin lengkap semakin bagus. Tapi paling tidak kalau nggak bisa lengkap ya RPP-nya itu harus ada. Langkah-langkah pembelajaran maksudnya. Namanya bisa beda-beda, bisa RPM. Di dalamnya tuh kalau yang praktek biasanya, kalau yang ngajarnya ada percobaan gitu, biasanya ada LKPD-nya gitu ya. Ada lembar diskusinya. Mama ngajar. Kuliah apa? Tapi rata-rata sekolah sekarang udah pakai modul ajar itu Pak. Rata-rata. Ya, malah bagus tuh ya. Kalau modul ajar kan di dalamnya kan ada langkah-langkahnya. Sintaknya itu ya. Ada sintaknya, nggak masalah. Yang penting silahkan dicari untuk 9 kali, 9 RPP, 9 modul ajar. Atau Jadi 9 perangkat. RPP-nya Itu nanti punten, Pak. diupload dalam setiap minggu disertai dengan itu tadi apa? Link dari video, ya, link video prakteknya. Kemudian tambahan-tambahan lagi nanti bisa dibaca di learning apa di sana. Misalkan kalau dulu kayaknya diminta juga menggambarkan, menjelaskan apa kelebihan dan kekurangannya misalkan. Dari praktek itu feedback kita bagaimana? Hah? Oh, udah. Sebentar ya, masih ngajar UT. Sebentar ya Pak, saya ada tamu sebentar. Oh iya Pak, silakan Pak. Ya. Apa Pak? Ini kebetulan tamunya ini Pak Dekan ini. Saya harus ke depan dulu. Nanti bisa Ya, pecat. mangga Pak. Ya, ya. Mangga. Kita masuk dulu. Pak, pulang Pak.
Yuk. Oh, tidak nyapa ngopi dicari. Pakai nggak nyapa sebentar, orang nggak mau mampir. Bapak Ibu, kita kembali lagi. Ya, Mbak. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada gangguan sedikit. Kita sambung lagi, intinya dalam perkuliahan kita ini siapkan 9 kali rencana pembelajaran. Kemudian aplikasinya nanti sebenarnya 8 kali, karena nanti yang ujian itu di pertemuan 8 itu ujian praktik, boleh memilih dari 2 RPP yang disiapkan gitu ya. Jadi praktek totalnya itu 8 kali. Itu intinya itu ya, kita praktik menerapkan keterampilan dasar mengajar selama 8 kali pertemuan yang didukung oleh perencanaan. Buktinya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, sesuaikan dengan kurikulum di sekolah, namanya bisa beda-beda.
Bisa RPP, bisa modul ajar, bisa RPM, macam-macam. Dan fokusnya adalah keterampilan dasar mengajar. Beda lagi nanti kalau PKM. Kalau PKM itu udah mahir itu asumsinya ya. Udah mahir itu dan diterapkan untuk tataran riset ya, melakukan penelitian pembelajaran misalkan dengan menerapkan model pembelajaran inovatif gitu. Misalkan menerapkan model PJBL dengan pendekatan deep learning misalkan gitu ya. Kemudian nanti dilihat bagaimana dampak dari hasilnya. PTK-nya begitu nanti itu. Jadi udah semua harus terstruktur ya. Model pembelajarannya harus dilaksanakan. Semua sintaknya harus tuntas. Videonya biasanya saya minta video lengkap gitu ya. Tapi kalau di PKM ini asumsinya Bapak Ibu ngajar siswa sendiri seperti biasanya. Hanya saja kalau biasanya nggak direkam, ini direkam. Kemudian biasanya semua keterampilan dasar itu hadir, tapi kita nggak pedulikan di mana munculnya. Yang sekarang ini kita coba saat rekaman itu dimulai, maka fokusnya adalah keterampilan dasar itu. Nah, baru kita mau masuk ke kontennya, keterampilan dasar mengajar, keterampilan bertanya dan memberi penguatan itu apa, dan bagaimana cara mengimplementasikannya, kemudian keterampilan memberikan variasi itu apa, kemudian bagaimana mengimplementasikan. Kita bahas dulu yang pertama, dan di e-learning sebenarnya sudah tersedia Bapak Ibu materi tentang itu. Nah ini, dah muncul. Ya. Oh, ini mah yang di itu ya Pak, di learning ya? Ya, ini di learning. Keterampilan dasar mengajar pertama adalah keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Ini dibahas satu persatu, keterampilan bertanya. Jadi keterampilan bertanya itu merupakan ucapan atau pertanyaan yang diberikan oleh guru ya, yang tentu membutuhkan jawaban, membutuhkan respon dari peserta didik. Tentu saja pertanyaan kita, maksudnya di sini adalah pertanyaan kita untuk mengetahui apakah siswa itu sudah memahami apa yang kita jelaskan, atau dengan kata lain sudah menguasai atau mencapai tujuan belajar, gitu ya. Tentu belajar itu kan punya tujuan pembelajaran biasanya, yang direpresentasikan dengan kata kerja operasional. Misalkan siswa mampu menjelaskan, siswa mampu menentukan, siswa dapat menganalisis, siswa dapat membedakan, siswa dapat mengidentifikasi, macam-macam. Itu adalah tujuan ya. Tujuan ini menjadi tolak ukur bagi ketercapaian pembelajaran kita. Nah, oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa tentu saja adalah pertanyaan dalam rangka mengidentifikasi sebenarnya, mendiagnosa apakah siswa kita itu sudah mengalami perkembangan belajar ke arah capaian tujuan pembelajaran. Nah, sebenarnya itu. Jadi bertanya yang terkait dengan konten materi, terkait dengan pengetahuan, terkait dengan keterampilan yang sedang kita pelajari. Nah, apa pentingnya keterampilan dasar bertanya? Ini udah banyak di sini dituliskan. Salah satunya adalah memberikan batu loncatan sebelum masuk ke pokok bahasan baru. Nah, di apersepsi pun udah dimulai sebenarnya. Karena di fase pendahuluan itu kan ada aktivitas apersepsi, penyampaian tujuan misalkan, kemudian memberikan acuan. Nah, di apersepsi ini sendiri sebenarnya sudah muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pemanasan lah istilahnya, yang ingin mengoneksikan antara apa yang sudah dipelajari minggu lalu dengan apa yang mau kita pelajari, atau mengoneksikan antara pengalaman
atau fenomena kejadian yang sedang berlangsung di masyarakat yang dialami siswa dengan topik yang mau kita bahas. Misal kalau di Jakarta yang topik yang nggak pernah habis itu adalah banjir. Gitu ya. Boleh juga pertanyaan itu dikaitkan dengan banjir itu tadi, jika memang itu terkait dengan materi yang mau kita pelajari. Jadi di apersepsi sendiri sebenarnya sudah harus banyak memunculkan pertanyaan. Bertanya ya, untuk mengaitkan antara materi yang lalu dengan yang sekarang, atau fenomena yang sedang dihadapi dengan kaitannya dengan apa yang mau dipelajari. Jadi pertanyaan di apersepsi itu tujuannya adalah untuk memfokuskan siswa dari yang sebelumnya secara fisik dan psikologis belum siap untuk belajar, ada yang baru selesai olahraga, ada yang baru selesai dari rumah, misalkan jam pertama, macam-macam ya, secara fisik masih lelah, misalkan masih panas, berkeringat, psikologisnya belum siap, maka pelan-pelan memasukkannya, membawa siswa agar fokus itu pelan-pelan dengan pertanyaan-pertanyaan persepsi. Dan yang menarik itu sebenarnya ketika persepsi Bapak Ibu bisa membawa fenomena tertentu yang bisa ditampilkan. Contohnya apa? Pernah nggak Bapak Ibu begitu? Jadi pas masuk itu membawa alat peraga atau media apa yang akan digunakan untuk menunjukkan fenomena tertentu sebelum belajar. Pernah mengalami? Pernah melakukan? Pernah Pak itu mah. Pernah Pak? Ya contohnya kan pakai sekarang udah pakai YouTube ya Pak, atau pakai TV pintar itu Pak, kadang-kadang sekarang Ya. sekolah udah ada itu tinggal. Jadi menampilkan fenomena di awal itu menjadi sebuah persepsi yang sangat baik sebenarnya. Dan itu dianjurkan oleh ahli pembelajaran fisika siapa namanya dari luar negeri itu ya. Tentu saja fenomena yang terkait dengan pembelajaran kita. Misalkan contohnya begini, banyak ya, saya pernah misalkan anak-anak, rekan-rekan mahasiswa besok belajar kajian IPA 1, pertemuan besok itu silahkan masing-masing mahasiswa bawa pipet ya, sama botol aqua kosong, ya bawa semua pipet, sama tisu. Oke, akhirnya simulasi kita, demonstrasi. Gosoklah ini apa namanya pipetnya dengan tisu itu, dua-duanya udah digosok, kemudian yang satu letakkan di atas botol aqua, di atas botol tutup gitu ya. Nah coba sekarang dekatkan pipet yang kedua, ketika didekatkan itu akan menolak ya, jadi muter. Pipet yang di atas botol tadi muter gitu, muternya menolak gitu ya, menjauhi. Ketika kita terus kejar maka akan muter gitu. Nah sekarang pipet yang saudara pegang ganti dengan telapak tangan misalkan. Nah ternyata ketika didekatkan dengan telapak tangan itu dia bukan menolak tapi ngejar telapak tangan kita. Ketika telapak tangan kita putar dia ngejar. Nah itu adalah sebuah fenomena. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Mengapa? Nah tentu penasaran ya. Kenapa Pak ini? Baik, agar kita tahu jawaban dari pertanyaan ini, ya mari kita belajar dulu ya tentang listrik statis. Nah gitu ya. Artinya dengan menampilkan fenomena itu siswa itu merasa penting untuk pengen tahu apa jawaban dari fenomena. Dan merasa bahwa belajar yang mau kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan karena untuk menjawab fenomena itu. Gitu ya. Jadi merasa penting mempelajari konsep itu dalam rangka untuk memperoleh jawaban dari fenomena yang baru saja ditampilkan. Itu Bapak Ibu. Jadi dari apersepsi pun sebenarnya kita sudah bisa melontarkan berbagai macam pertanyaan dalam rangka untuk menggiring siswa atau memasukkan siswa dari dunia nyata ke dunia kelas. Dunia nyata itu ya sebelumnya tuh mungkin dari rumah, dalam perjalanan, ada yang dari olahraga, ada yang dari makan di kantin, itu masih dunia lain. Semua masih dunia lain. Kemudian kita ingin memasukkan dia tiba-tiba ke dalam sebuah dunia pembelajaran, dia harus memiliki kesiapan fisik dan psikis, mental, spiritual gitu ya, untuk belajar itu. Oleh karena itu butuh semacam apersepsi ya, yang
bisa memasukkan mereka secara perlahan dan tanpa disadari gitu ya. Tahu-tahu, wah udah siap belajar. Nah gitu ya. Ini adalah manfaat dari keterampilan bertanya itu banyak sekali. Bapak Ibu bisa baca di slide-nya. Biasanya guru meninjau sekilas materi sebelumnya, ini persepsi. Melihat apa yang telah diketahui siswa tentang pokok bahasan yang diajarkan, ya pasti. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu, ya. Memusatkan perhatian siswa, betul. Kalau guru nggak pernah bertanya di dalam pembelajaran, ya tentu namanya anak-anak ya. Kita ekstra saja, ekstra untuk membimbing, memfasilitasi, mengawasi aja anak-anak masih banyak yang main-main gitu ya. Yang jahil-jahil ada yang lempar-lemparan. Macam-macam, apalagi anak SMP ya. Masih senang main-main. Dengan bertanya, itu tuh bisa memusatkan perhatian. Apalagi kalau guru itu bisa ditandai, kalau ribut pasti akan ditanya. Saya dulu juga nandai itu, kalau bapak itu asal ada kita yang sedikit aja ngomong pasti ditanya, jadi nggak berani kita. Gitu ya. Kemudian dengan bertanya dan memperoleh respon itu kita jadi tahu mana siswa kita yang sudah mengalami perkembangan, ya. Mana yang mengalami kesulitan, mana yang masih butuh bantuan, mana yang harus diberikan pengayaan karena belajarnya lebih cepat dari pertanyaan itu. Kemudian pertanyaan juga bisa mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Gitu. Pertanyaan juga bisa mengarahkan siswa untuk memecahkan masalah. Ya. Misalkan, apakah di sekitar rumah kalian banyak sampah? Ya Pak, sampahnya berupa apa saja? Macam-macam Pak, ada sampah plastik, botol, segala macam. Nah, sekarang gimana caranya agar kita bisa mengelola sampah itu sekaligus memanfaatkannya untuk misalkan kerajinan tangan, segala macam. Bisa nggak kalian membuat tuh? Bisa Pak. Pernah nggak melakukan itu? Pertanyaan itu macam-macam ya, gitu ya. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengasimilasi informasi. Ya. Jadi dengan adanya pertanyaan itu siswa mengasimilasi itu menggabungkan berbagai macam pengetahuan dia, ya, berbagai macam informasi yang sudah diperoleh atau disebut sebagai, kalau di dalam teori perkembangan kognisi ini sebagai skema awal, skema yang sudah dimiliki siswa kita, diasimilasi, digabungkan dari banyak informasi dalam rangka menjawab pertanyaan kita ini tadi, gitu ya. Kemudian pertanyaan juga bisa mengarahkan untuk peninjauan apa yang telah dijelaskan guru. Ya. Kemudian yang terakhir ya biasanya pertanyaan penguji, pertanyaan ujian ya untuk menguji dan mengukur ya sejauh mana siswa bisa telah menguasai tujuan pembelajaran. Komponen keterampilan bertanya ada dua, keterampilan bertanya dasar dan keterampilan tindak lanjut. Kalau yang dasar itu ya mudah, kita udah biasa ya tanya apa, siapa, itu pertanyaan tingkat rendah. Kemudian naik lagi menjadi mengapa, bagaimana, gitu ya. Keterampilan bertanya dasar mempunyai komponen ini. Pertanyaannya jelas dan singkat, nggak perlu panjang-panjang, namanya dasar. Misalkan, apa yang dimaksud dengan ini? Siapakah yang begini-begini? Kemudian pertanyaan yang baik berarti biasanya diberikan acuan gitu ya, ada acuan. Ada pengantar gitu, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung bertanya kan. Pasti ada redaksi atau pengantar duluan sehingga siswa itu punya acuan bahwa pertanyaan itu memang terkait dengan itu. Kemudian ketika Anda bertanya, Anda perlu memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir dan menjawab. Gitu ya. Gak mungkin pertanyaan dalam sedetik langsung bisa dijawab. Kemudian pertanyaan pertama itu biasanya digulirkan untuk umum ya. Nah itu teknik bertanya tingkat dasar itu begitu. Jadi tidak langsung menunjuk gitu ya. Untuk umum dulu ketika tidak ada yang mau menjawab, maka guru boleh menunjuk seseorang untuk menjawab pertanyaan.
untuk meng-cross check bagaimana siswa yang level atas, sedang, atau menengah, atau bawah, gitu ya. Kita cross check. Kemudian sifatnya bergilir, pemindahan, tidak boleh menanya itu hanya ke siswa itu saja, ke siswa yang pinter saja. Kadang-kadang seorang guru itu merasa apa ya, putus asa. Kalau nanya tuh nggak ada yang bisa jawab kecuali yang pinter, sehingga yang pinter terus yang ditanyain. Padahal nggak bagus ya, semua harus memperoleh pertanyaan. Dulu saya waktu sekolah ada guru bahasa Inggris itu, ketika ngajar, setiap hari ngajar itu, pasti semua siswa ditanyain bergiliran. Pasti itu. Saking banyaknya pertanyaan itu, semua dapat pertanyaan. Deg-degan dia mau jawabnya ya. Suara saya masih bisa didengar Bapak Ibu? Masih, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah ini pemberian waktu berpikir, pemberian tuntunan. Jadi dituntun, kalau tidak bisa biasanya dikasih clue, kata kunci ya. Kan sering kita nanya ke siswa, siswa bingung, kita berikan tambahan penjelasan, clue namanya ya, tuntunan. Kemudian bertanya itu ya harus ramah ya, jangan matanya sambil mendelik gitu. Takutlah siswanya. Atau sambil cemberut, nah, dengan muka yang ini apa namanya tidak senyum, ya bertanya itu dengan penuh kehangatan. Anggap itu anak kita gitu ya, anak kita sendiri. Jadi bertanya dengan hangat dan antusias. Ini pertanyaan dasar ya. Kalau tingkat lanjut diperlukan dalam rangka apa? Ini mengembangkan kemampuan menemukan, mengorganisasi dan menilai informasi yang diperoleh, meningkatkan kemampuan membentuk dan mengungkapkan pertanyaan. Ya artinya kadang-kadang pertanyaan itu kita ingin menanyakan kalau aspek pengetahuan misalkan sampai kemampuan untuk menilai, mengevaluasi. Tapi kan nggak mungkin kita tanyanya langsung ujuk-ujuk ke tingkat itu. Maka boleh dimulai dari tingkat dasarnya dulu ya, dari yang mudah-mudah dulu. Nanti kita tambah lagi pertanyaannya. Kita tambah lagi pertanyaannya gitu ya. Sampai kita memahami sebatas mana pengetahuan anak ini. Boleh seperti itu ya. Gitu. Itu menjadi tolak ukur kita, oh ternyata secara umum untuk hal ini sudah diketahui, sudah dipahami. Tapi untuk hal ini belum dipahami. Jadi kadang-kadang pertanyaannya tidak hanya sekali bertanya terus selesai, enggak. Itu ada lanjutan pertanyaan lagi. Lanjutan. Namanya juga pertanyaan tindak lanjut. Tentu saja level kognisinya itu, level pengetahuan yang ditanyakan semakin meningkat. Gitu. Kerumitannya juga semakin meningkat. Tingkat kesulitannya juga semakin meningkat. Ya, tujuannya agar kita tahu ya seberapa pemahaman yang sudah dikuasai oleh siswa. Komponennya ini mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, betul kata saya tadi ya. Jadi dari yang rendah ke tinggi. Kemudian ada pengaturan urutan pertanyaan. Penggunaan pertanyaan pelacak. Meningkatkan terjadinya interaksi ya. Jadi semakin banyak yang menjawab semakin bagus. Semakin banyak yang ditanya semakin bagus. Itu intinya ya. Di dalam pertanyaan tingkat lanjut ini bukan hanya menanyakan apa dan siapa, tapi udah ke bagaimana. Gitu ya. Mengapa? Itu pertanyaannya. Menuntut kemampuan siswa untuk berani berargumentasi. Berargumentasi itu mengemukakan pendapat dan alasan atas jawabannya itu. Gitu ya. Itu tindak lanjut. Pertanyaan tingkat lanjut. Boleh ditanyakan ke siswa yang sama atau ke siswa yang berbeda. Gitu ya. Kadang-kadang boleh dicoba pertanyaan dasar ke satu orang, kemudian bisa menjawab, atau belum sempurna kita beri pertanyaan lagi, pertanyaan terus sampai di mana dia nggak bisa jawab, baru digulirkan. Gitu ya. Boleh juga seperti itu. Atau pertanyaannya sengaja yang ini untuk ini, lanjutan dari ini untuk siswa yang lain, gitu ya, boleh silahkan. Yang jelas bertanya tingkat lanjut itu adalah pertanyaan yang menuntut tingkat kognitif yang lebih tinggi. Ya. Jadi mendorong siswa untuk
berani mengemukakan gagasan, ide, pendapat, dan argumentasi. Nah itu adalah keterampilan bertanya. Ada yang mau ditanyain terkait dengan keterampilan bertanya? Atau berbagi pengalaman? Boleh. Itu komponennya kan banyak ya Pak. Nanti bisa masuk semua atau ya setidaknya ada lah gitu. Ya nggak harus semua Pak, yang penting bertanya, banyak-banyak bertanya, kemudian pertanyaannya tingkat dasar biasanya ya apa yang dimaksud, coba kamu jelaskan, menurutmu bagaimana, mulai mengapa demikian, bisa nggak kalian membuat prosedurnya, apa langkah-langkahnya, itu semakin ini ya, kognisinya semakin tinggi. Dari C1, C2, C3, C4, C5, C6, C1 itu kan mengingat. Ya. Misalkan ingatannya, ingat nggak? Gitu. Siapa nama Presiden RI yang kedua? Ingat nggak? Misalkan. Naik lagi ke pemahaman, ke C2. Coba jelaskan bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Nah, itu pemahaman. C3 misalkan mengaplikasikan konsep atau mengaplikasikan pengetahuan. Memberi contoh, itu C3 juga ya. C4 menganalisis. Jadi diminta memberikan penjelasan tapi diawali dengan menganalisis. Misalkan ada tabel. Kita berikan tabel atau grafik. Anak-anakku sekalian, di depan ada grafik terkait tingkat polusi di dunia. Ini guys ya. Menurut kalian bagaimana tren dari peningkatan polusi atau kapan rentang terjadinya polusi atau kapan puncak terjadinya polusi, dan kira-kira kalau udah dijawab kira-kira apa penyebabnya, jadi terus gitu ya. Pertanyaan ditanya dari grafik itu kapan terjadinya puncak polusi udara misalnya. Dan jawab di tahun ini Pak, karena di tahun itu tinggi sekali grafiknya, naik tajam. Tanya lagi, mengapa kira-kira pada tahun itu terjadi? Misalkan, oh udah dibaca itu terjadi revolusi industri ya misalkan. Nah coba jelaskan negara-negara mana saja yang kira-kira memberikan sumbangsih dalam polusi yang terjadi dan apa alasannya? Oh negara itu Pak, karena pada tahun itu memang banyak industri yang berpusat di sana. Macam-macam tuh. Mengapa dan bagaimana? Bagaimana negara yang baik dalam upaya mengurangi polusi. Jadi pertanyaannya itu berlanjut gitu. Gitu ya. Jadi guru yang baik juga guru yang mampu mengkondisikan bahwa pertanyaan itu nggak hanya selesai dijawab sekali langsung habis. Gimana caranya ada sebuah fenomena, sebuah konsep yang memang nanti bisa lanjut gitu pertanyaannya. Seperti ujian lah, kalau ujian bedanya kan tertulis ya. Saat kita nguji siswa menggunakan soal itu juga sama, itu nggak boleh levelnya itu acak-acakan, harus dari yang mudah ke susah. Gitu ya. Nggak boleh ujuk-ujuk nomor 1 itu udah paling susah, wah ini banget siswanya. Udah shock duluan, itu bukan ujian yang memotivasi. Jadi pertama soal 1 aja udah nggak bisa jawab tuh udah putus asa. Aduh soal 1 aja udah nggak bisa jawab saya. Tapi kalau soal 1 bisa jawab, soal 2 bisa jawab, soal 3 bisa jawab, soal 3 agak-agak itu ada semangat, bisa. Makanya dalam membuat soal juga begitu, dari level yang mudah ke level tertinggi sesuai dengan KD-nya. Kalau di materi ini itu KD-nya adalah siswa mampu menganalisis, berarti soalnya boleh kita mulai dari C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 menganalisis, mayoritas menganalisis. Tapi diawali dari gitu ya. Bedanya kalau sekarang ini kita bertanya verbal, lisan. Ya. Tapi konsepnya itu sebenarnya sama. Harus ada peningkatan kognitif dari pertanyaan dasar ke pertanyaan tingkat lanjut. Ada yang mau ditanyain sebelum kita beralih ke memberi penguatan?
Tapi nanti di video tuh Pak, nanti kan ada pertanyaan dasar sama penguatan ya, Ya. yang sesi 1 ini. Biasanya kan kita memberikan pertanyaan ke anak-anak, biasanya di kelas itu. Biasanya kan langsung ada penguatan. Oh bagus, kan gitu kan. Ya. Atau kita mendekat biasanya itu ya, Ya. menepuk. Biasanya satu Betul. paket itu Pak. Ya begitu, Bapak udah lulus berarti nih. Enggak biasanya itu kan. Biasanya kan satu paket itu kan. Ya betul begitu ya. Jadi itu bagian dari memberikan penguatan, Pak. Nah, paling tidak penguatannya dari verbal, dari oh bagus gitu ya. Iya biasanya gitu. Ya, oh bagus sekali, mantap, keren, jawabannya. Nah, gitu. Bagus jawabanmu nak. Bagus sekali jawabannya nak. Ya itu bagian dari penguatan, tapi agar siswa tidak jenuh maka penguatannya harus divariasikan. Dan ini juga kalau udah bisa memvariasikan berbagai macam penguatan sebenarnya sudah masuk juga kemampuan memberikan variasi gitu ya. Variasi itu bisa media, gaya, mengajar, penguatan yang diberikan gitu. Jangan misalkan selalu kata-kata bagus gitu. Akhirnya kan hambar ya. Kalau semua orang diresponnya bagus, bagus. Bagus terus Bapak ini katanya. Nah, penguatan atau reinforcement adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Ya, ini tentu saja terulang itu maksudnya kalau jawabannya itu bagus memang ya, dengan kita berikan reinforcement itu perilaku itu akan berulang. Nah, kalau jawabannya belum benar, kalau penguatan yang kita berikan itu tepat, justru motivasinya itu akan tetap gitu, ada gitu ya, tidak putus asa, tidak malah menjadi takut gitu, menjadi patah semangat, tidak ya. Nah, penguatan siswa ini manfaatnya banyak nih, meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan dan memelihara motivasi itu ya kan. Wah, bagus sekali nih, keren. Atau dengan nonverbal, acungan jempol, kata Bapak tadi dengan menepuk bahu. Makasih ya, bagus jawabannya. Makasih ya, udah benar sekali itu. Wah, bagus itu nak, Bapak aja belum kepikiran tentang itu. Wah, gitu. Misalkan, bagus. Mengontrol dan memodifikasi perilaku siswa yang kurang positif. Nah, misalkan ini. Ya, ada siswa yang ribut segala macam, kalau kita berikan penguatan yang positif, maka bisa dengan mama. Maka akan bisa menimbulkan perilaku positif gitu ya. Ini pentingnya memberi penguatan. Ya, tapi kadang kan teori itu nggak semudah praktek itu nggak semudah teori ya. Kadang-kadang kalau ngadepin siswa yang bandelnya minta ampun tuh kadang-kadang jengkel juga kita. Udah diberikan penguatan positif juga enggak juga mau. Lama-lama kena usir ya. Kamu ini nggak bisa dibilangin kasih jengkelnya. Udah nggak positif lagi penguatannya. Tapi semaksimal mungkin ya seorang guru harus bisa mengontrol emosi, kemudian selalu memberikan respon penguatan positif kepada siswanya. Mendorong munculnya perilaku yang produktif. Nah, ini tujuannya ya, penguatan. Prinsip-prinsip penguatan, kehangatan, keantusiasan, kebermanaan, menghindari penggunaan respon negatif. Jangan menggunakan respon negatif. Saya dulu pernah waktu sekolah dulu masih ingat lah, ada guru tuh kalau masuk mungkin 30 menit ngajar, sejamnya curhat. Mulai dari A sampai Z. Jadi kami tuh tahu betul akhirnya keluarga beliau dari ceritanya, walaupun belum mengenal ya. Bagaimana suaminya, bagaimana rumahnya, bagaimana anak-anaknya, apa kendaraannya itu tahu semua karena diceritakan gitu ya. Ya akhirnya belajarnya banyaklah yang mendengarkan cerita-cerita gitu ya. Dan tidak memberikan penguatan gitu ya. Sasaran penguatan pada pribadi, kelompok, penguatan dengan suara, dengan variasi perlu ya bagus.
Jangan terus-terusan bagus, misalkan excellent atau apa, keren atau terima kasih ya nak, gitu ya. Harus komunikatif ya, atau berupa nonverbal. Pekerjaanmu rapi benar, keren, sesuai dengan tepat waktu. Wah, sarannya baik sekali. Wah, ini nih kerjaannya makin lama makin bagus nih kelompok ini. Wah, itu akan senang anak ya. Ini kelompok ini paling kompak nih. Bagus tuh. Penguatan ya. Nonverbal, penguatan berupa mimik dan gerakan badan ya. Penguatan dengan cara mendekati, menepuk pundak. Kalau anak SD masih kecil dengan memegang rambut, kepala gitu ya, mengusap gitu. Ya. Penguatan dengan sentuhan. Kemudian ada penguatan tidak penuh. Maksudnya adalah ketika siswa memberikan jawaban yang tidak seluruhnya benar, maka guru tidak menyalahkan, melainkan memberikan penguatan tapi tidak penuh. Misalkan, baik, jawabanmu prinsipnya sudah benar, akan tetapi butuh sedikit lagi perbaikan. Ayo kira-kira siapa yang bisa membantu Dita untuk menyempurnakan jawabannya. Jadi anak yang jawabannya kurang baik tadi tidak merasa minder, tidak merasa menyesal sudah menjawab gitu ya, meskipun jawabannya salah, tapi tetap semangat. Itu Bapak Ibu. Jadi ini satu paket ya, keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Itu yang harus dipraktekkan di pertemuan pertama. Ya pokoknya kalau natural tanyanya pasti akan ada aja pertanyaan ulang tuh, nggak perlu dipikirin tuh. Jadi nanti Pak, variasi lebih mudah lagi. Variasi itu tidak harus ditunjukkan ke verbal, ke ini ya, melalui kata-kata ya. Variasi itu bisa gaya mengajar kita bervariasi, dari posisi bervariasi, tidak hanya di satu sisi, tidak hanya duduk di depan, tidak hanya tegak di depan pojok, tapi dari posisi saja udah bervariasi, membimbing semua kelompok, kadang ke belakang, kadang di tengah, kadang ke kanan, ke kiri, itu aja udah variasi. Kemudian intonasi suara divariasikan. Bagaimana intonasi memberikan penegasan atas materi yang sangat penting, intonasinya. Bagaimana ketika menceritakan sesuatu yang lucu, menceritakan sesuatu yang serius, ya, intonasinya bisa berubah-ubah, itu variasi. Kemudian variasi media, juga sama ya. Hari ini misalkan kita menggunakan media PowerPoint, besok menggunakan video segala, atau di satu pertemuan itu ada beberapa media. Ada media real, ada media virtual. Realnya berupa alat-alat, kit, misalkan balon, mobil-mobilan, segala macam ya. Virtualnya misalkan menggunakan animasi, menggunakan video. Jadi divariasikan di sana. Ini lebih mudah lagi variasi ini ya. Karena banyak hal yang bisa divariasikan. Kalau dibaca di slide itu juga sama begitu ya. Kayaknya mudah ya, nggak sulit lah, ini udah biasa kita terapkan. Jadi minggu pertama silahkan lakukan praktek pembelajaran dan fokusnya adalah menerapkan keterampilan dasar bertanya dan memberi penguatan. Pertama. Jadi ketika siswa kita bertanya, siswa memberikan jawaban, kita memberikan penguatan, gitu doang. Kita bertanya, siswa memberikan jawaban, kita beri penguatan. Kita bertanya, siswa menjawab, kita beri penguatan. Kita bertanya dari hal yang mudah, makin susah, pertanyaan lanjutan, lanjutan. Boleh ke satu siswa kalau kita penasaran, atau langsung ke siswa yang lain. Jadi pertanyaannya tambah. Gitu ya. Bertanya boleh menggunakan media, siapkan gambar, siapkan video,
siapkan animasi, siapkan grafik, tabel, mulai bertanya. Nah, gitu ya. Biasanya kalau yang kayak gitu itu pertanyaannya bisa sampai ke tingkat lanjut, bukan hanya pertanyaan dasar. Kalau pertanyaan dasar ya biasanya pertanyaannya tuh hanya singkat dan jawabannya juga singkat. Gitu ya. Habis itu ya. Kalau pertanyaan tingkat lanjut biasanya pertanyaannya itu fenomena atau konteks yang kita tanyakan itu memang butuh penjelasan yang lebih panjang. Tapi nanyanya mulai dari hal-hal yang mudah gitu ya. Dan yang mudah naik lagi, naik lagi, naik lagi. Gitu. Tadi udah dicontohkan tadi ada grafik tingkat populasi, tingkat polusi dunia misalkan akibat penggunaan karbon dioksida. Kelihatan di situ ada peningkatan gitu ya. Karena ternyata di masa itu adalah masa industrialisasi ya. Munculnya banyak industri-industri sehingga karbon dioksida yang dihasilkan dari industri itu banyak sekali. Kemudian puncaknya otomotif, teknologi otomotif, mobil segala macam gitu ya. Kemudian ditanya negara-negara penyumbang, terus apa solusi yang diambil oleh dunia? Misalkan solusinya adalah dengan itu tadi menerapkan zero polutan gitu ya. Kalau negara itu mampu akan diberikan reward segala macam-macam gitu ya. Kemudian apa yang bisa lakukan untuk diri kita sendiri sebagai individu warga negara yang baik dalam rangka untuk tidak menambah lagi polusi udara. Macam-macam jawabannya nanti ada yang tidak membakar sampah sembarangan, ada yang melakukan pengelolaan sampah, botol-botol itu nggak dibakar tapi saya buat pot bunga, macam-macam. Gitu ya. Itu contoh pertanyaan yang membutuhkan. Jadi untuk keterampilan dasar bertanya dan mengekspresikan ini besok Bapak Ibu siapkan saja misalkan contoh gambar, contoh grafik, tabel atau apapun ditayangkan lewat slide atau nonton video, dari nonton video. Udah nonton ditanya. Jadi pertanyaannya kalau video nggak mungkin sekali bertanya langsung habis kan. Tanya, nanti tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Udah cukup. Kalau yang mau variasi, ya variasi tadi itu posisi divariasikan. Kemudian intonasi suara, gerak mimik tubuh, tangan, mata. Nah, kita kan beda-beda ya. Kemudian penekanan dari intonasi suara, kapan kita serius gitu ya. Kalau guru-guru sejarah biasanya pintar gitu ya, memberikan sejarah itu. Kalau yang pintar seolah-olah kita tuh masuk ke dalam dunia lain gitu. Kita ikut memikirkan, oh kayaknya seperti itu peristiwanya. Karena pintar ceritanya gitu ya. Saking mendalami perannya sehingga siswanya itu merasa senang mendengarkan pemaparan. Baik Bapak Ibu, ini masih ada waktu 10 menit saya buka diskusi terkait dengan tugas yang harus dikerjakan. Pak Dar, mari dimulai. Ini sebenarnya saya mau tanya RPP itu Pak, sama ini ya Pak. RPP itu nanti kan kita yang bikin video ya, itu RPP-nya berkelanjutan materi itu, atau nanti wah pertemuan satu RPP-nya ini, pertemuan berikutnya RPP-nya berbeda lagi kan, takutnya gitu. Berbeda Pak. Jadi menurut jalannya ini materi kita di sekolah itu, minggu ini apa, minggu besok apa, terus gitu aja. Bukan yang ngikutin sekolah aja itu ya? Ngikuti sekolah aja sehingga nggak mengganggu sekolah. Oh gitu. Takutnya mengalir, artinya mengalir aja. Besok takutnya materi ini tentang apa, minggu depan apa, gitu aja terus sampai 8 kali. Oke, oh iya iya iya. Berikutnya ini Pak. Beda-beda ya. Beda itu beda fisiknya. Kalau model pembelajarannya ada yang sama nggak masalah. Gitu. Tapi RPP-nya otomatis kan ya berbeda, Pak. Kan tiap pertemuan pasti beda-beda kan. Gitu. Karena materinya berbeda ya. Cuman model pembelajaran kan bisa sama modelnya. Misalkan pertemuan pertama PJBL, pertemuan 2 PJBL juga nggak apa-apa. Kan materinya berbeda ya. Dan fokus kemampuan dasar yang harus dipraktekkan kan berbeda juga.
Terus berikutnya nih Pak, itu kan ada supervisor 1 sama supervisor 2 ya. Ya, Kalau teman sejawat kan supervisor 2 itu. supervisor 1 itu dalam hal ini saya, kemudian supervisor 2 itu ambil teman sejawat Oh di iya. sekolah. Kirain kepala sekolahnya malah Pak. Kepala sekolah boleh, cuman kan nggak harus. Misalkan teman sejawat. Kalau misalkan tadi yang belum punya kelas, supervisor 2-nya mungkin guru kelas, guru materi, guru mapel itu gitu kan. Oh. Karena minjem, beliau kita jadikan sebagai supervisor 2 gitu. Berarti supervisor Bapak ya? Supervisor Saya, 1 ya? gitu ya. Yang 2 dari teman sejawat atau atasan kita, silakan. Oh iya, Biasanya ya kalau yang masih muda-muda itu harus yang lebih senior, yang udah punya banyak pengalaman. Tapi kalau Bapak udah senior, enggak harus yang lebih senior lagi. Ada Pak yang lebih senior lagi Pak. Bentar lagi pensiun nih mereka itu. Terus itu Pak, nanti kan ada itu ya, semacam apa itu ya, yang rekan sejawat apa itu, semacam kita konsultasi ke teman sejawat itu setiap tugas tuh kita upload itu. Ya, coba nanti kita lihat. Saya coba lihat dulu di e-learningnya. Kalau PKP memang iya harus ada lembar refleksi gitu ya. Kemudian Refleksi. ada masukan dari, harus kita tanya ke teman sejawat kita itu pengamatnya, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Kalau di sini kayaknya enggak ya, kewajibannya itu. Kan ada yang harus diupload apa itu berkasnya itu ya. Ya, yang diupload tadi tuh RPP-nya dan Terus link videonya. Gitu ya. Coba di bagian pendahuluan itu kita baca apa yang harus diupload. Misalkan web 1 menyusun dan mengunggah RPP. Ya. kalau yang surat rekomendasi ini belakangan kali ya Pak ya. Sebentar. Surat Pak. rekomendasi kepala sekolah. Di bagian pendahuluan, di bagian pendahuluan kan ada tuh, ada pendahuluan sesi 1, sesi 2 dan seterusnya itu. Oh, begini Bapak Ibu. Ini dibalik ternyata ya. Ternyata yang 2 RPP itu adalah di sesi web 1 Bapak Ibu, bukan di ujian. Semua bisa buka ini e-learning. Bisa membuka e-learning kan? Nah, di web 1 ini ternyata minggu pertama ini, Senin, Dasar, Rabu, Kamis, Jumat itu Bapak Ibu tuh harus menyusun 2 RPP. Jadi RPP 2 itu bukan di pertemuan 8, tapi di pertemuan awal. 2 RPP namanya RPP 1A, RPP 1B. Prakteknya mirip lah, keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Sebenarnya nggak bisa dipisah ini antara keterampilan bertanya dan memberi penguatan, nggak bisa. Nanti prakteknya sama, tapi nanti klaim videonya, video yang satu itu klaimnya keterampilan bertanya, yang video kedua klaimnya keterampilan memberi penguatan. Berarti ada 2 video itu Pak. Ternyata di yang 2 itu diminta di awal bukan di akhir ya. 2 video. Terus minggu kedua adalah keterampilan mengadakan variasi. Coba ini saya coba sharing dulu. Sebentar. Mungkin ada kawan-kawan kita yang nggak bisa buka ini. Nah, ini dia. Nih, tugas praktik. Sesi 1, ini sesi 2. Sesi 1 itu tugas 1A dan 1B. Sesi 2 itu tugas 2 ya. Minggu ini silahkan menyusun dan mengunggah RPP 1A dan 1B. Prakteknya sama kayak tadi. Misalkan materi apa, minggu besok bisa Bapak mengampu materi apa tuh? Biasanya masih ini Pak, kalau yang kelas-kelas 7 masih mudah Pak. Ya, misalkan materi tentang
gerak misalkan ya. Misalkan minggu besok itu pertemuan pertama tentang gerak, pertemuan kedua tentang gaya misalkan ya. Nah, prakteknya sama-sama aja, menerapkan keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Karena ini nggak bisa dipisah ya. Tapi nanti klaimnya, maksudnya judul videonya itu, yang satu itu adalah praktek untuk keterampilan bertanya, yang kedua adalah praktek untuk keterampilan memberi penguatan. Meskipun prakteknya sebenarnya sama, namanya bertanya, ada jawaban dari siswa, maka kita memberi penguatan. Gitu loh maksudnya ya. Mau Caranya bertanya sama, lagi, Pak. hanya 2 kali praktek saja. Minggu pertama itu 2 kali, ini agak berat juga ya. Minggu pertama itu 2 kali praktek. Iya Pak, ini 2 ini. Ya kalau enggak, misalkan waktunya enggak ada, hanya sekali pertemuan, minta siswa tuh hadir sebentar. Kita simulasi gitu. Simulasi saja sifatnya Pak. Atau di dalam Bapak besok mau ngajar itu, Bapak besok mau ngajar itu coba buat 2 video gitu. Jadi ini simulasi 1, ini simulasi 2. Meskipun ada 2 RPP, maksudnya simulasinya itu dilaksanakan dalam pertemuan yang sama. Bolehlah, diizinkan lah. Nanti kan yang akan dihitung kan videonya ya. Video 1 ini simulasi praktek bertanya. Yang kedua memberi penguatan. Karena memang 2 hal ini nggak bisa dipisahkan. Gitu. Paham maksudnya Pak? Ya, berarti nanti kan sebenarnya. Paham nggak? Kurang paham Pak. 2 Mau video bertanya, maksudnya, Pak. Pak. Ya besok misalkan nih Ibu mau praktek di hari Selasa misalnya. Harusnya tuh hari Selasa dan hari Kamis katakanlah 2 kali minggu besok kan. Yang hari Selasa itu mempraktekkan keterampilan bertanya, RPP-nya RPP 1A. Hari Kamis mempraktekkan keterampilan penguatan, RPP-nya 1B. Materinya jelas berbeda. Misalkan yang satu tentang gerak, yang satu tentang gaya. Tapi kalau misalkan di sekolah itu nggak memungkinkan dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, juga nggak bisa minjam kelas, maka untuk simulasi saja Anda ambil videonya itu pada 1 pembelajaran yang pertama ini. Ya. Masuk hari pertama Jadi, Pak, simulasikan 2 hal ini. Jadi ada 2 Jadi, video, Pak, kayak- buat 2 video gitu aja. Yang satu judulnya adalah praktik keterampilan bertanya. Yang 2 keterampilan memberi penguatan. Ini prakteknya sama, Oh, ini iya. nggak bisa dipisahkan kedua hal ini. Iya ini. Ya, nggak mungkin Mempraktek. kita memberikan penguatan kalau nggak tanpa tanya dulu. Ya nggak? Karena penguatan itu merespon dari jawaban yang diberikan siswa. Kan gitu ya Pak ya? Pak Dar ya? Iya, sebenarnya lucu juga sih Pak. Keterampilan bertanya ya pasti pada penguatan juga. Iya. Nah, Seharusnya karena cuma itu 1 RPP jangan sih dibuat Pak. susah Nah, itu. menurut saya. Jangan lantas Ibu, gara-gara ini ini. stres nggak bisa tidur, makan tambah banyak, gemuk nanti. Jadi orang sekarang kalau Ibu. stres bukannya nggak mau makan Pak, malah tambah banyak makannya. Tuh ibu-ibu tadi mau usul tadi tuh Pak. Kenapa nggak jadi video jadi 1 aja itu tadi? Nah itulah. Ya jadi 1 aja, Pak. Ya, karena permintaan dari UT untuk 2 video ya nggak apa-apa, kita ikuti. Yang penting ada 2 RPP, ada 2 video, meskipun ngambilnya itu di 1 waktu, it's okay lah, gitu ya. Karena biasanya di sekolah itu materi IPA kayaknya cuma sekali pertemuan 1 minggu ya. Iya Pak. Iya, Pak. Katakan. Terus kalau kita mau nambah waktu lagi kan kasihan siswa juga, belum tentu diizinkan juga karena biasanya jamnya itu penuh, ruangannya juga terbatas gitu ya. Ya oke lah, Iya, kan ada pokoknya target besok, materi sih. hari Minggu besok itu Bapak Ibu tuh prakteklah ngajar, bertanyalah dan berikan penguatan. Nah, 2 video gitu ya. 2 video, buatlah ini 1 video 1. 10 menit video 1, 10 menit video 2 misalkan begitu. Terus nanti diupload di YouTube, diberi judul yang berbeda, misalkan praktik penerapan kemampuan keterampilan bertanya. Yang video 2 praktik penerapan keterampilan memberi penguatan, nah gitu. Gitu aja ya. Ya. Pak, mau Ya. bertanya Pak. Boleh. Ini patokannya kita kerja tugas berdasarkan ini yang pendahuluan yang Bapak tampilkan di layar ini, atau yang ada di situs e-learningnya itu Pak, yang tugas 1 kan berbeda.
Ini apa yang di learning ini, yang saya tampilkan ini yang ada di learning bagian pendahuluan. Sama nih. Ada itu yang pembagian tugas itu loh Pak, yang itu beda, ada Apa contoh yang berbeda? dia ada kan ada 6. Itu bagian 5 dan 6 ada surat kesediaan teman sejawat senior dan surat rekomendasi kepala sekolah. Oh, kalau itu kan administrasi aja. Kalau administrasi, Oh. ya, administrasi itu tadi kan harus punya supervisor 2. Iya, Ya, iya. harus ada surat kesediaan sebagai supervisor 2. Iya, iya. Biasanya itu dikumpulkan, siapa tahu kan ada honor nanti, siapa tahu kan, saya nggak paham juga. Kalau dulu kayaknya diberikan honor juga nanti oleh UT supervisor 2 karena membimbing saudara juga di lapangan kan. Oh iya Pak. Kemudian Berarti penguploadannya harus lengkap seperti itu ya Pak, ya, patokannya. kemudian kalau izin kepala sekolah untuk memastikan bahwa saudara memang praktek di sekolah itu kan gitu kan, itu administrasi saja. Oh iya Pak, baik Pak. Yang keadministrasian itu tadi pengumpulannya belakangan atau apa ini? Ya pokoknya selama belum selesai kuliah ini silahkan boleh disusulkan. Oh, udah saya minta lagi itu. Pak, izin bertanya Pak. Ya silahkan. Tadi durasi videonya satu video 10 menit kalau salah Pak ya. Ya diizinkan 15 menit 10 menit diizinkan. Kemudian tadi kita harus upload pada YouTube pribadi kita itu Pak ya. Ya silahkan boleh di upload di akun di YouTube, bagus. Sebentar ya, Bro, ada yang manggil sebentar, setengah menit ini. Yo, apa itu? Ya, kan? Ya ini kuliah kalau di rumah ya begitu ya, banyak gangguan. Tapi kuliah UT ini enjoy-enjoy saja ya, jangan justru dengan kuliah tambah penyakit ya. Kuliah itu enjoy, bekerja sesuai dengan yang kita mampu, kita upayakan semaksimal mungkin, semampu kita, gitu ya. Tapi jangan menjadi beban sehingga bisa mengganggu kesehatan. Kuliah mau dapat ilmu bukan tambah penyakit, gitu ya. Jadi silahkan nanti praktek pembelajaran. Sebenarnya Anda juga tuh diminta untuk ini ya, diobservasi ya kuliah itu oleh supervisor 2. Artinya supervisor 2 itu juga harus memberikan masukan, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Kalau videonya penuh itu kan bagus ya, nanti supervisor nggak perlu hadir di kelas, tinggal Bu, tolong dilihat video saya, terus diberikan penilaian ya, apa yang sudah muncul dan apa yang belum muncul. Itu kan ada lembarannya tuh, bisa di-download tuh, lembar refleksi namanya ya, lembar observasi dari pembelajaran. Tapi yang untuk memenuhi tugas kita yang di-upload di e-learning, linknya itu tidak harus penuh maksud saya, bisanya 15 menit, yang penting kelihatan KDM yang dipraktekkan. Artinya begini, urusan lembar observasi atau lembar refleksi itu saya serahkan ke Bapak Ibu teknisnya bagaimana, yang penting ada gitu misalkan, gitu ya. Dan tidak harus gurunya, dan saya justru tidak merekomendasi observasi langsung karena nanti akan mengganggu konsentrasi siswa. Gitu. Misalkan
tiba-tiba ada kepala sekolah yang masuk duduk di belakang mau menilai, itu bukannya siswanya yang terganggu, gurunya juga Semuanya nggak bisa terganggu. ngomong. Gimana Pak Dar? Iya benar-benar kepala sekolahnya masuk itu. Nah itu. Terus enggak gua aja gitu. Bukan hanya siswanya yang nggak concern, kita sebagai gurunya, waduh ini bos udah masuk, ini bahaya. Padahal mungkin kepala sekolah masuk itu bukan mau menilai, mau repressing, pusing juga di dalam ruangan itu. Mau ngeliat Pak Dar ngajarkan, seneng itu beliau ya. Kayaknya beliau ini bagus loh Pak Dar, ini saya pengen belajar. Jadi kan. Gitu. Jadi observasi sekarang itu ya tidak harus hadir langsung. Kalau di dalam mata kuliah micro teaching di kami itu malah nggak boleh pengamat itu hadir di dalam ruangan itu, karena akan mengganggu naturalistik dari pembelajaran itu ya. Jadi memang sudah ada CCTV perekam, ada kamera. Jadi nanti mengobservasinya itu lewat video. Nah gitu ya. Jadi intinya begitulah, yang penting kalau dibutuhkan lembar observasi ya Bapak Ibu buat itu gitu kan, dengan minta guru tuh, Bapak Ibu saya hari ini misalkan teman sejawat Pak, hari ini saya praktek ini loh, menerapkan keterampilan bertanya dan memberi penguatan. Nah tolong dinilai ya apa kelebihan kekurangannya, saran-sarannya, ini videonya nih 15 menit atau 10 menit, nah nanti akan dinilai oleh beliau misalkan, diberikan feedback. Nah, gitu. Yang penting ada gitu. Jadi jangan terlalu rumit ya. Saya takutnya kalau rumit nanti hilang semua nih mahasiswa ini. Hilang semua. Seperti sebelumnya ya, hilang gitu. Jadi dari 12-15 itu hanya 4 orang yang membuat laporan. Waduh ini. Gawat ini. Oke ya Bapak Ibu, itu tantangan utamanya sebenarnya bukan masalah mengajarnya, itu mah gampang. Udah biasa kita. Tapi bagi yang belum punya sekolah tadi, yang belum menemukan, karena dulu waktu masuk UT masih ngajar, sekarang sudah nggak lagi, gitu ya. Itu tuh butuh apa ya, keseriusan untuk mendapatkan kelas. Karena mata kuliah ini mata kuliah praktik dan wajib praktik, jadi bukan teori. Jadi tugasnya ya itu tadi, mengunggah rencana pembelajarannya, mengunggah bukti pelaksanaan pembelajarannya dengan mengirimkan linknya. Saya rekomendasi linknya itu udah diupload di YouTube videonya, tinggal ngirimkan linknya. Kemudian ada lembar observasi, refleksi lah, bagaimana yang sudah kita lakukan menurut supervisor 2, gitu ya. Itu gampang sekali. Setiap minggu begitu terus diulangi sampai 8 minggu gitu doang. Terus yang terakhir nanti dihitung sebagai ujian gitu. Ya. Pertemuan praktek 1 minggu pertama kan 2 praktek. Pertemuan kedua minggu kedua sekali praktek, ketiga, empatnya semua sekali praktek sampai terakhir. Pertemuan 8 itu dianggap ujian. Minggu besok akan kita lihat bagaimana penilaiannya. Nah, tentu saja semua praktek-praktek yang kita kerjakan ini memiliki sumbangsih terhadap nilai akhir. Jadi nilai akhir itu ada nilai praktek setiap minggu, nilai ujian, dan nilai laporan. Ya. Saran saya jangan ditunda-tunda untuk praktik, karena makin banyak ditunda makin banyak beban kita. Ya. Kalau udah banyak beban, bisa aja kita menyerah di tengah jalan. Oleh karena itu uraikan beban itu sejak dini, jangan mengumpulkan beban gitu. Apapun itu praktik. Apapun itu praktik, apapun itu praktik, gitu ya. Baik Bapak Ibu, rasanya itu cukup rasanya. Apa masih ada yang mau dikonfirmasi lagi? Coba saya mau izin lagi, saya kan ngajarnya fisika sama TIK. Ya. Kalau seandainya saya wajib praktek pelajaran TIK, apakah mata pelajaran TIK atau fisika yang perlu diajarkan gitu Pak? Fisika Pak. Fisika apa ya? Ya oke. Atau IPA, kalau SMP silahkan IPA. Oke. Saya TIK sama fisika. Jadi kalau mungkin fisika berarti nanti ya pada saat jam fisika baru saya buat video gitu. Oke. Makasih Pak. Betul. Dan di jam pembelajaran yang biasanya, yang natural saja, jangan mengganggu jalannya PBM di sekolah ya.
Jadi seperti biasa aja, hanya biasanya nggak direkam, ini direkam. Biasanya nggak konsentrasi ke fokus ke KDM tertentu, keterampilan dasar mengajar, ini harus fokus, nah gitu. Gimana Pak? Mau bertanya lagi Pak. Ya. Pak, ini kan di sekolah saya cuman 1 kali dalam seminggu mata pelajaran IPA. Nah, itu kan untuk tanggal 20 tuh Pak, harus upload 2 RPP dan juga 2 video. Nah, itu bisa nggak Pak? Kalau RPP-nya untuk keterampilan bertanya dan keterampilan penguatan itu bisa dijadikan 1 RPP dan 1 video aja ya Pak? Kalau RPP-nya wajib 2, videonya wajib juga, tapi ambil saja di sekali pertemuan itu. Berarti harus 2 RPP juga ya Pak, walaupun Ya, saya hanya ngajarnya 1 kali. Pas ngajar pertama itu kan nanti yang dimunculkan kan keterampilan dasar bertanya dan memberi penguatan, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi buat aja video 2, meskipun itu diambil dari 1 kali pertemuan nggak apa-apa, karena kita memahami ada kendala di sekolah seperti itu. Tapi kalau untuk RPP-nya Pak gimana? Boleh sama juga tapi RPP-nya tetap diupload 2 saja ya. Walaupun sama ya Pak? Pertemuan pertama hanya prakteknya itu tentang materi gerak misalkan, kemudian RPP 2 tentang gaya, nggak apa-apa. Yang penting kita penuhi tuntutan dari e-learning kita, mengupload 2 video dan 2 RPP. Oke? Oh, oke Pak. Pak mau bertanya lagi Pak. Ya. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kalau saya ngajarnya untuk study hall kayak kelas tambahan, itu apakah bisa atau harus kelas real Pak? Boleh. Jadi tapi jumlah muridnya sangat sedikit Pak. Selama tapi jumlah muridnya jam pembelajaran anak-anak ya diperbolehkan. Untuk jumlah muridnya cuma paling 2 orang, 3 orang doang Pak, itu gimana ya Pak? Memang ada sekelas gitu ya? Itu sekolah apa? Negeri? Enggak, maksudnya enggak Pak. Ini karena saya kasih les tambahan karena mereka kurang paham untuk pelajaran yang mereka pelajari di kelas gitu Pak. Jadi setelah selesai sekolah mereka ada kelas tambahan kayak gitu. Jadi anak-anak yang kurang mampu di pelajaran hari ini, jadi saya kasih penjelasan ulang kayak gitu Pak. Itu apakah bisa ya Pak? Itu kali ya. Ya kalau bisa bukan di kelas itu ya, tapi di kelas sesungguhnya ya. Itu kan kelas remedial sebenarnya. Kalau remedial itu kan seringnya tidak mengikuti rencana pembelajaran seperti RPP. Remedial itu sifatnya yang diremedi hanya bagian yang tidak mampu ya. Nah, disarankan di kelas natural, di kelas sebenarnya yang biasanya 1 rombel itu kalau di sekolah negeri itu ada sekitar 30 ya Pak Dar ya? 36 Pak. 36 ya? 36. Maksimal 36 ya? Tapi kalau misalkan kasusnya di daerah siswanya sedikit, sekelas hanya 5 ya nggak masalah. Oh, oke Pak. Tapi di tempat saya Pak ini ada anak-anak yang baru pindah dari sekolah lain juga, dan guru tempat saya jadi guru asisten ini minta supaya diajarin ulang materi dari sebelumnya kayak gitu karena mereka pindahan. Jadi itu gimana ya Pak? Tapi jumlah muridnya juga sedikit juga Pak. Jadi itu boleh nggak Pak? Tapi benar-benar saya buat RPP-nya juga. Kalau hanya 3 ditambah lah 10 atau berapa. Kalau kelas realnya berapa sekelas? Kalau kelas realnya itu ada 18. Tapi ada ini 2 atau 3 orang yang baru pindah sekolah juga. Nah itu diminta untuk ngajar dari materi awal yang mereka nggak dapat gitu. Ya kasusnya nanti kan ini ya, ngajar 8 kali pertemuan itu nggak mungkin ngulang terus dari yang siswa baru tadi ya. Karena dengan 8 kali pertemuan ya, 8 minggu ya, nggak mungkin hanya 3 itu yang baru pindah dari sekolah, kan nggak mungkin. Oke, berarti paling sedikit 5 ya Pak? Pertemuan pertama karena nggak punya kelas, adanya hanya 3 siswa ya mungkin masih bisa dipahami. Tapi kalau untuk pertemuan selanjutnya 2, 3, 4 nggak mungkin kan hanya 3 orang itu aja maksudnya, gitu ya? Iya Pak. Ya.
Oke, yang pertama misalkan nggak memungkinkan nih meminjam kelas yang besar itu adanya hanya siswa ulangan, yang siswa pindahan 3 orang ya. Iya, Pak. Kalau memang nggak ada solusi lain ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi nanti untuk pertemuan berikutnya diupayakan ada tambahan siswa lah minimal 10. Biar Berarti minimal sampai 10 orang ya, Pak, baru ya. kalaupun membutuh waktu ekstra kan untuk simulasi mungkin ya nggak butuh waktu lama lah. Kalau sekedar simulasi itu mungkin setengah jam itu udah cukup. Oh, oke, Pak. Ya, ya saya memahami ya kawan-kawan itu punya masalah yang berbeda-beda, situasi yang dihadapinya berbeda-beda. Ya kita tetap upayakan bagaimanapun itu tetap ada solusi ya. Jangan sampai itu membuat kita menjadi nyerah atau merasa gagal gitu ya. Jadi kita cari solusinya secara bersama-sama. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita akhiri. Ini udah bonusnya, ini udah lewat 20 menit ini. Iya Pak. Ya. Nah ini saya upayakan nanti akan diupload video rekamannya. Tapi kadang-kadang rekaman itu nggak bagus ya hasilnya. Kadang-kadang suaranya itu menjadi berubah. Semakin lambat gitu kan intonasinya. Tapi akan diupayakan untuk diupload di YouTube sehingga bisa diulang kembali apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Saya mendoakan mudah-mudahan mata kuliah ini bisa kita jalani dengan baik, dengan senang hati, tidak menambah stres, ya nambah tugas wajar karena kuliah ya. Dalam rangka untuk belajar. Tapi jangan menjadikan ini semua menjadi beban hidup yang membuat hidup kita menjadi lebih susah. Ya, biasa saja, jalani dengan enjoy saja. Kalau ada masalah silakan sharing, jangan dipikirkan sendiri. Dan saya berharap yang sudah hadir di sini itu tidak satupun yang akan hilang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 orang ini ya. Tadi di awalnya 5 orang, tambah 3 di perjalanan. Bahkan ada yang udah mau selesai baru masuk, nggak apa-apa lah gitu ya. Diberi dispensasi. Tapi dari 8 orang ini mohon komitmennya untuk tetap hadir di minggu kedua, di pertemuan kedua, ketiga, keempat. Saya ingatkan lagi, pertemuan tatap muka kita di pertemuan sekarang, minggu besok enggak, minggu ketiga pertemuan lagi, minggu keempat, 5 enggak, minggu ke-6 pertemuan, minggu ke-7 pertemuan. Jadi pertemuan tatap mukanya minggu pertama, minggu ketiga, minggu ke-6, minggu ke-7. Itu ya Pak ya. Baik, mari kita akhiri diskusi kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.